Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaisandra Alifa dari PRP 304. Saya di sini akan menyampaikan respon saya mengenai materi yang telah disampaikan setelah UTS. Yang pertama-tama saya akan menyampaikan materi manajemen konflik, yaitu definisinya. Yang pertama saya ambil dari Huartros, yang artinya itu langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah yang hasil akhirnya itu penyelesaian konflik atau bisa jadi hal-hal positif lainnya, seperti itu. Lalu ada juga teori utama mengenai penyebab konflik. Yang pertama itu ada teori kebutuhan manusia. Nah, konflik ini itu disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental, sosial yang tidak terpenuhi dan dihalangi. Inti pembicaraan itu biasanya itu yaitu pengakuan, identitas, atau partisipasi dan otonomi, seperti itu. Ada juga teori identitas. Nah, teori itu disebabkan oleh identitas yang terancam yang berakar dari hilangnya sesuatu atau penderitaan yang belum tuntas, seperti itu. Lalu ada juga teori hubungan masyarakat. Teori ini tuh menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, kepercayaan dan permusuhan dalam kelompok. Lalu ada juga teori kesalahpahaman budaya, yaitu ketidakcocokan dalam berkomunikasi karena adanya budaya yang beragam. Lalu yang kelima ada teori transformasi konflik, disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah. Lalu yang terakhir ada juga teori negosiasi prinsip, yaitu di mana disebabkan oleh posisi yang tidak sesuai dan perbedaan perspektif tentang konflik pada pihak yang ada, seperti itu. Lalu apa sih tujuan dari manajemen konflik? Yang pertama itu mencegah dan meminimalisir gangguan pada anggota sehingga setiap anggota itu bisa lebih fokus untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati antar sesama. Dan ketiga dan terakhir ini meningkatkan kreativitas anggota dengan adanya konflik, seperti itu. Lalu ada juga tipe manajemen konflik. Yang pertama itu ada avoiding. Avoiding itu cara menjaga lingkungan agar terhindar dari konflik terbuka. Lalu yang kedua itu ada accommodating. Accommodating itu mengumpulkan pendapat dari semua pihak yang terlibat konflik untuk mencari jalan keluarnya. Namun biasanya tipe manajemen yang ini tuh malah membuka konflik lainnya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada compromising. Compromising itu metode penyelesaian konflik dengan bernegosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan jalan tengah. Nah, kalau cara ini tuh tidak menimbulkan konflik lain. Lalu yang ketiga ada competing. Competing itu yang keempat, maaf. Yang keempat itu ada competing. Competing itu jadi untuk kedua belah pihak itu saling bersaing. Jadi nanti siapa yang kalah dia yang mengalah. Tapi itu strategi itu tidak efektif gitu ya. Yang kelima ada collaborating. Collaborating itu menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk sesuatu yang untuk hasilnya tuh yang menguntungkan semua pihak. Karena ini kan mementingkan pihak memperhatikan gitu pihak masing-masing kayak gimana. Nah, lalu ada yang terakhir itu conglomeration. Conglomeration itu mengkombinasikan kelima tipe yang tadi. Tapi kalau metode ini tuh dia lebih membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga yang besar gitu. Lalu ada strategi manajemen konflik. Yang pertama tuh ada pengenalan. Pengenalan itu kira-kira seperti kayak kita kenal nggak ya sama permasalahan itu, apa yang lagi dipermasalahkan, apa yang lagi dikonflikkan, siapa saja yang terlibat dalam konflik ini, dan bagaimana kondisi sekarang, seperti itu. Yang kedua itu baru kita diagnosis, menganalisis apa penyebab konflik ini terjadi. Lalu ada juga pelaksanaan solusi. Jadi mengambil sebaik-baik, menyepakati dulu solusinya, baru mengambil sebaik-baik solusi. Nah, baru evaluasi dan menilai pelaksanaan itu baik atau buruk, seperti itu. Lalu ada juga tahap-tahapnya berlangsung konflik nih. Yang pertama itu ada tahap potensial, di mana kita udah melihat perbedaan yang muncul di antara individu, di antara kelompok, di antara organisasi. Lalu ada konflik terasakan. Jadi ketika kita udah merasakan perbedaannya, kita udah mulai mikirin kan gimana nih udah banyak perbedaan di antara kita, seperti itu. Lalu yang ketiga ada pertentangan. Jadi
konfliknya itu udah mulai berkembang menjadi perbedaan pendapat di antara satu sama lain. Lalu konflik terbuka, di mana si pendapat ini tuh udah berkembang menjadi permusuhan yang terbuka, udah belak-belakan gitu ya. Ada terakhir akibat konflik. Akibat konflik tuh jadi setelah konflik ini terjadi, ada dampak dalam kehidupan dan kinerja setiap pihak atau pelakunya, seperti itu. Lalu ada nih tingkatan konflik. Tingkatan konflik itu yang pertama ada konflik intrapersonal. Jadi tuh konflik antar dalam diri sendiri aja. Jadi ketika kita bingung dan menentukan kayak bimbang gitu dalam dua pilihan, itu konflik intrapersonal. Lalu ada juga konflik interpersonal, itu antar individu, antar teman, seperti itu. Ada juga konflik intragrup. Jadi konflik dalam satu kelompok anggota yang kelompok gitu, kayak gitu. Lalu ada juga konflik intergroup, itu berarti antar kelompok, seperti kelompok belajar, saling bersaing, saling konflik. Dan ada juga konflik intra organisasi. Jadi ini tuh antar bagian dalam satu organisasi. Contohnya kayak misalnya antar staff atau malah antar divisi dan divisi di organisasi tersebut gitu. Ada juga konflik interorganisasi. Itu tuh konflik ya di bagian itu sendiri, kayak gitu. Nah, ada juga nih teknik penyelesaian konflik. Yang pertama tuh persuasi. Kan kita sebagai anak komunikasi kalau tahu persuasi itu kayak mengajak gitu kan, kayak ajakan gitu. Jadi di sini tuh kayak usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan hal-hal yang rugi gitu, menunjukkan dampak yang rugi tuh. Jadi kalau kita tunjukin kalau kita ada konflik kayak gini, kalau kita berlaku kayak gini tuh ruginya kayak gini, kayak gitu. Lalu yang kedua tuh ada rujuk itu pendekatan dan melalui hasrat gitu untuk kerjasama dan menjalin hubungan yang lebih baik gitu. Yang ketiga tuh ada penarikan diri. Jadi kita meminta salah satu pihak atau dua pihak untuk menarik diri dari hubungan itu biar selesai aja dan cepat ini. Lalu yang itu ada pemecah masalah terpadu. Jadi ini tuh memadukan dua pendapat dari dua belah pihak, kayak gitu. Lalu ada tawar menawar. Jadi saling mempertukarkan konsesi yang diterima satu sama lain. Ada juga pemaksaan dan penekanan. Itu memaksakan orang lain buat ngalah gitu, buat kayak ya udah kamu aja yang ngalah gitu. Ini tuh biasanya untuk orang-orang yang mempunyai wewenang atau kuasa yang lebih tinggi dibanding orang lain, dibanding pihak lain lawannya gitu. Jadi dia lebih pengen kamu aja ya ngalah, kayak gitu. Lalu ada juga intervensi. Nah, intervensi ini campur tangan orang ketiga. Apa aja nih macam-macam campur tangan orang ketiga? Yang pertama ada konsultasi. Jadi konsultasi itu kayak bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan memperkembangkan gimana caranya mereka itu menyelesaikan masalah sendiri. Tapi kalau konsultasi itu dia tidak berhak untuk memutuskan wewenang dan tidak berhak untuk menengahi gitu. Kayak cuma memantau aja, kayak gitu. Ada yang kedua itu arbitrase. Arbitrase itu kayak pihak ketiga mendengarkan keluhan dua belah pihak dan dia itu kayak sebagai hakim gitu. Di sini tuh kayak memutuskan gitu. Yang ketiga tuh ada penengah atau mediation tuh kayak jadi kita menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Di sini tuh kalau yang penengah itu dia berhak untuk memberi keputusan gitu ya, memberi wewenang atau menengahi itu dia sangat berhak, seperti itu. Ya, lalu ada pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik. Yang pertama tuh ada kapau. Kapau itu pertama itu kayaknya knowledge, itu pengetahuan seberapa tahu kita tentang konflik ini. Lalu ada authority, itu wewenang. Apakah kita berwenang dalam konflik ini? Apakah kita punya wewenang untuk melakukan sesuatu? Seperti itu. Yang ketiga itu ada P itu power, kekuatan. Kekuatan apa yang kita bisa lakukan dalam konflik ini, dalam masalah ini? Kekuatan apa yang kita bisa bantu gitu. Lalu ada OO, itu order atau relasi. Jadi apakah relasi kita itu penting atau dibutuhkan, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada winning, kemenangan. Apakah kewenangan ini yang kita cari? Apakah apakah kemenangan ini sangat kita butuhkan, seperti itu. Lalu ada yang kedua itu ada ACES ya, ada assess the situation, itu mengenali situasi seperti apa situasi sedang berjalan. Lalu ada clarify the issues, itu memperjelas masalah
dijelasin masalahnya kenapa, apa penyebabnya, siapa aja yang terlibat. Terus ada evaluate alternative approaches, itu kayak mengevaluasi pendekatan alternatif seperti itu. Lalu ada solve the problem, memecahkan masalah gitu. Lalu ada yang terakhir, apa nih manfaat dari manajemen konflik? Yang pertama itu mengembangkan kompetisi. Jadi jika implementasi manajemen konfliknya baik, itu tuh akan mengembangkan kompetisi setiap anggota gitu ya, apalagi dalam bidang non teknis seperti itu. Yang kedua baru ada evaluasi sistem. Jadi biasanya perusahaan, organisasi atau kelompok itu sulit untuk evaluasi karena tidak ada konflik, kayak gak ada yang kayak apa yang kita evaluasi gitu, apa nih yang kurang gitu. Biasanya kalau ada konflik kan berarti ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang beda gitu, jadi lebih mudah untuk dievaluasi seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu kalau kuat nih, dia tuh bisa mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Begitupun kalau lemah, sebaliknya. Nah, apa sih budaya organisasi itu? Jadi saya di sini mengambil menurut Robbins, budaya organisasi itu kayak suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lain. Apa ciri budaya organisasi? Yang pertama itu keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa manusia adalah SDM perusahaan, yang sumber daya perusahaan yang paling penting. Kedua, komitmen pada karyawan terhadap tujuan itu lebih penting dibanding komitmen mereka terhadap kelompok pribadi, seperti itu. Lalu ada keyakinan akan pentingnya informasi maupun baik atau buruk, dan komunikasi ke atas itu lebih penting dibandingkan komunikasi ke bawah. Lalu yang terakhir, keyakinan akan ritual, upacara, dan pahlawan perusahaan. Sebenarnya di sini ada 11 ciri, cuma saya mengambil 5 ciri yang paling simpel dan paling mudah dimengerti oleh kita semua, oleh saya sebenarnya. Nah, ada juga manfaat budaya organisasi. Yang pertama itu mengatasi peran yang membedakan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya, lalu menimbulkan rasa memiliki identitas pada setiap anggota, mementingkan mementingkan tujuan bersama dibanding tujuan pribadi, dan menjaga stabilitas organisasi atau perusahaan. Nah, ada cara-cara upaya untuk meningkatkan budaya organisasi. Yang pertama itu sejauh mana karyawan mampu berinovasi dan mengambil resiko. Yang kedua itu memperhatikan hal-hal rinci. Yang ketiga, orientasi hasil. Jadi sejauh mana manajemen lebih fokus kepada hasil dibandingkan kepada proses dan kepada tahapan-tahapan ataupun orang yang melaksanakan dari hasil tersebut gitu. Lalu ada orientasi orang. Jadi sejauh mana manajemen mampu menimbangkan gitu ya, menimbangkan antara hasil dengan orang-orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut gitu. Lalu ada orientasi tim. Orientasi tim itu jadi dimana kegiatan-kegiatan kerja pada tim itu lebih penting gitu, lebih diharuskan dibanding kegiatan pada pribadi-pribadi kayak gitu. Lalu ada stabilitas, seperti itu. Nah, ada juga nih sumber-sumber pembentukan budaya organisasi. Yang pertama itu ada pendiri organisasi, kedua ada pemilik organisasi, yang ketiga itu ada sumber daya manusia asing, lalu ada dari luar organisasi, terus ada orang yang berkepentingan dengan organisasi atau stakeholder, dan yang terakhir ada masyarakat. Nah, ada juga proses pembentukan budaya. Ada kontak budaya, ada benturan budaya, ada pengkalian budaya. Nah, proses ini tuh nggak cepet dan nggak memakan waktu yang singkat. Ini tuh juga ternyata kalau proses pembentukan budaya itu juga cukup lama, seperti itu. Lalu ada karakteristik budaya organisasi. Ini tuh sama seperti tadi upaya peningkatan, ya seperti itu. Lalu ada juga jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama itu ada budaya peran. Ini tuh ciri-cirinya birokrasinya tinggi, terjalin secara ilmiah, dan disiplinan tinggi. Ada juga budaya kuasa. Budaya kuasa itu ada tokoh di tengah-tengah dan di pusatnya. Ciri-ciri lisannya itu sangat kuat dan intuitif. Lalu ada budaya tugas atau matrik, berkumpul atas latar belakang ilmu dan keterampilan yang berbeda tapi mempunyai tugas yang sama. Lalu yang terakhir ada budaya atomistis. Jadi budaya atomistis ini berkumpul karena
suatu minat atau visi keterangan yang sama seperti itu. Nah, ada faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu pengaruh umum dari luar, terus pengaruh nilai-nilai masyarakat, dan faktor spesifik dari organisasi. Nah, simbol budaya organisasi itu ada 3. Simbol fisik itu kayak seni, desain, logo, dekorasi, pokoknya yang berfisik gitu ya, yang berupa. Lalu ada juga simbol perilaku. Simbol perilaku itu upacara, ritual, penghargaan gitu. Nah, ini tuh kan 3 jenis. Antara itu ada simbol verbal. Simbol verbal itu kayak anekdot, lelucon, jargon, dan mitos atau sejarah seperti itu. Nah, jadi apa sih pentingnya budaya organisasi itu? Ini sangat penting. Kenapa? Karena para manajer zaman sekarang kan dia telah mengenal dan menerapkan prinsip manajemen modern. Tapi banyak banget yang belum tahu betapa pentingnya budaya organisasi ini. Kenapa? Karena dia itu bisa menjadi alat untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan etos kerja yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Jepang, Amerika, seperti itu. Ya, jadi sekian resume dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.